Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Setiap orang pasti pernah mengalami luka dalam hidupnya. Ada luka fisik yang terlihat oleh mata, tetapi ada juga luka hati yang tersembunyi di balik senyuman, kekecewaan, kegagalan, kehilangan, pengkhianatan, dan berbagai pergumulan seringkali membuat hati kita terasa lelah. Melalui Yeremia 17 ayat 14, Nabi Yeremia mengajarkan sebuah doa sederhana namun penuh kuasa. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Ia tidak mencari pertolongan dari manusia terlebih dahulu, tetapi datang langsung kepada Tuhan, Sang Sumber Pemulihan Sejati. Sahabat terkasih, ada seorang wanita yang memiliki sebuah vas bunga antik yang sangat berharga. Vas itu merupakan peninggalan dari ibunya yang sudah meninggal dunia. Setiap hari ia membersihkannya dan meletakkannya di ruang tamu sebagai kenangan yang sangat berarti. Suatu hari, tanpa sengaja, anak kecilnya menyenggol meja hingga vas itu jatuh dan pecah menjadi beberapa bagian. Sang wanita sangat sedih. Ia mengumpulkan serpihan-serpihan vas itu dan mencoba merekatkannya kembali. Namun hasilnya tidak memuaskan. Retakannya terlihat jelas dan bentuknya tidak lagi sempurna. Karena tidak ingin kehilangan vas kesayangannya, ia membawanya kepada seorang pengrajin yang ahli dalam memperbaiki barang antik. Pengrajin itu berkata, "Saya bisa memperbaikinya, tetapi Anda harus mempercayakan seluruh prosesnya kepada saya." Wanita itu setuju. Beberapa minggu kemudian, vas itu selesai diperbaiki. Yang mengejutkan, retakan-retakan tersebut justru dihiasi dengan lapisan emas sehingga terlihat lebih indah daripada sebelumnya. Bekas kerusakannya tidak dihilangkan, tetapi dipulihkan menjadi sesuatu yang bernilai lebih tinggi. Pengrajin itu berkata, "Keindahan vas ini bukan karena tidak pernah pecah, tetapi karena telah dipulihkan dengan benar." Sahabat terkasih, kisah ini mengingatkan kita pada kehidupan manusia. Banyak orang merasa hidupnya sudah retak karena masa lalu, kesalahan, kegagalan, atau luka hati. Kita berusaha memperbaiki diri dengan kekuatan sendiri, tetapi seringkali hasilnya tidak membawa pemulihan sejati. Namun Tuhan adalah Sang Pengrajin Agung. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepadanya, Dia bukan hanya memperbaiki yang rusak, tetapi juga mengubah luka-luka kita menjadi kesaksian yang memuliakan namanya. Apa yang tampak hancur di mata manusia masih dapat dipulihkan oleh Tuhan. Sahabat terkasih, Yeremia hidup di tengah bangsa yang sedang mengalami kemerosotan rohani. Ia menghadapi penolakan, tekanan, bahkan ancaman. Dalam situasi itu, Yeremia sadar bahwa pemulihan sejati hanya berasal dari Tuhan. Ada 3 pelajaran penting dari ayat ini. Yang pertama, Tuhan adalah sumber kesembuhan sejati. Yeremia berkata, "Sembuhkanlah aku, ya Tuhan." Ia tidak berkata, "Aku akan menyembuhkan diriku sendiri." Kesembuhan sejati berasal dari Tuhan. Baik luka fisik, emosional, maupun spiritual, Tuhan sanggup menjamah dan memulihkan. Mungkin pagi ini ada hati yang terluka karena masalah keluarga, pekerjaan, ekonomi, atau pelayanan. Ingatlah bahwa Tuhan masih sanggup menyembuhkan. Yang kedua, Tuhan adalah sumber keselamatan. Yeremia berkata, "Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat." Keselamatan bukan hasil usaha manusia semata. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan setiap hari. Saat kita merasa tidak berdaya,
Tuhan tetap bekerja dan membuka jalan yang tidak pernah kita bayangkan. Yang ketiga, jadikan Tuhan sebagai pujian kita. Bagian terakhir ayat ini berkata, "Sebab engkaulah kepujianku." Yeremia tidak memuji keadaan, tidak memuji kekuatannya sendiri, tetapi memuji Tuhan. Orang yang tetap memuji Tuhan di tengah pergumulan sedang menunjukkan iman yang dewasa. Pujian bukan hanya untuk saat keadaan baik, tetapi juga saat kita sedang menantikan jawaban Tuhan. Sahabat terkasih, jangan menyerah karena luka yang kita alami hari ini. Jika Tuhan dapat memulihkan kehidupan Yeremia, Tuhan juga dapat memulihkan hidup kita. Percayalah kepadanya dan berdoalah seperti Yeremia. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Karena ketika Tuhan menyembuhkan, pemulihan itu sempurna. Ketika Tuhan yang menyelamatkan, keselamatan itu pasti. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu pagi ini. Kami menyerahkan setiap luka, kekecewaan, kekhawatiran, dan beban hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sembuhkanlah hati kami yang terluka. Kuatkanlah iman kami yang lemah, dan tuntunlah langkah kami sepanjang hari ini. Ajari kami untuk tetap memuji-Mu dalam segala keadaan, karena Engkaulah sumber kesembuhan dan keselamatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, pemulihan selalu dimulai ketika hati bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.